Salam jemaat yang dikasih oleh Kristus. Kita hampir tiba pada satu puncak penghayatan kita untuk memasuki Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan Kristus. Dan tema perenungan kita hari ini adalah Kristus benar-benar mati. Saudara, saya membaca di dalam Markus pasal 15 ayat 42 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan menganapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jemaat yang dikasih oleh Kristus, rasanya setelah kita menghayati dan memasuki Jumat Agung, kita ingin segera melompat untuk merayakan sukacita kemenangan di hari kebangkitan Kristus. Namun saudara, kebenaran Injil menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa proses peristiwa Jumat Agung di masa sengsara Kristus sampai kepada kematiannya, Yesus harus berada di dalam kubur. Ini ingin membuktikan dan memastikan bahwa Injil adalah kebenaran untuk menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh benar mati dan dikuburkan. Saudara, kita boleh melihat bahwa seorang yang berpengharapan kepada pengharapan mesianis ini, pengharapan tentang kerajaan Allah, yaitu Yusuf dari Arimatea, salah satu pemimpin agama yang terkemuka, yang dihormati, bersama Nikodemus memberanikan diri datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Saudara, memang kalau kita boleh melihat, Yusuf, Nikodemus bukan orang-orang yang yaitu pada saat itu membela Yesus pada masa hidupnya. Tetapi kita melihat Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus di dalam kitab Injil Yohanes dituliskan, mereka mendukung dan mempersiapkan semua yang terjadi ketika Yesus telah mati. Ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan berkarya secara sempurna, bukan hanya pada peristiwa salib, tetapi Allah berkarya untuk menunjukkan bahwa sungguh Injil menyaksikan Yesus benar-benar mati dan dikuburkan. Tapi juga Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saudara, ini adalah dasar iman kekristenan kita yang tidak bisa tergantikan. Dasar iman yang kokoh bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan Yesus telah bangkit. Saudara, di tengah kondisi penolakan dunia dan penyesatan dari berbagai ajaran yang menolak Yesus benar-benar mati, Alkitab menyaksikan Yesus sungguh-sungguh mati dan dikuburkan. Apa yang kita bisa renungkan pada bagian ini? Saudara, mari kita melihat bahwa Allah bekerja dalam sebuah proses. Mari kita jalani hidup di dalam proses yang Allah sungguh-sungguh telah tentukan. Sebagaimana anak Allah, Yesus sebagai Mesias sungguh berada di dalam proses rencana Allah dari penyaliban menuju kepada kubur yang sungguh-sungguh membawa Yesus membuktikan Yesus benar-benar mati. Tetapi Yesus kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Inilah dasar iman yang kokoh, yang sungguh-sungguh harus menjadi dasar dari seluruh karya dan pelayanan kita menjalani kehidupan untuk tetap percaya Yesus sungguh-sungguh mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Saudara, mari jalani hidup kita dan mari saksikan berita kesungguhan kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam sebuah proses, sebagaimana Engkau yang disalibkan dalam peristiwa Jumat Agung, benar-benar Yesus yang sudah mati dan dikuburkan, namun juga Yesus yang sudah bangkit.
biarlah pengharapan kami menjadi sauh yang kuat, karena Kristus yang mati dan bangkit adalah kekuatan iman kami di tengah dunia yang menolak dan menyesatkan tentang kebenaran Injil. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, dan biarlah kuasa kematian dan kebangkitan-Mu menghidupi kami, dan kami menjadi berkat lewat karya dan hidup kami. Demi Kristus Tuhan.